Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Farislami. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai bab 29 yaitu konsepsi dasar hukum tata ruang. Di sini saya telah bersama narasumber yaitu Mbak Triana Dewi Cahyani. Di sini langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama yaitu apa yang kamu ketahui mengenai definisi konsep ruang, tata ruang, penataan ruang, dan rencana ruang? Baik, terima kasih. Saya mulai dari eh, konsep tata ruang ya. Menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain yang hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah sebuah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Secara resmi di Indonesia, perencanaan tata ruang merupakan bagian dari proses penataan ruang. Penataan ruang itu adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, adapun rencana tata ruang ada hasil perencanaan tata ruang merujuk pada berbagai macam definisi tersebut yang dirangkum dalam beberapa hal yang penting, yaitu perencanaan tata ruang yang terkait, upaya pengalokasian beragam kegiatan dalam ruang, upaya kompromi terhadap berbagai sudut pandang pemanfaatan ruang atau mekanisme mediasi ruang. Alokasi ruang dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu fisik, lingkungan, politik, sosial, dan ekonomi. Melibatkan masyarakat dalam prosesnya, dilaksanakan pada berbagai tingkatan pemerintahan. Sekian, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja sih landasan yuridis dari penataan ruang? Landasan yuridis itu terdapat dua landasan dari penataan ruang. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang atau Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Nah, yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103. Pertanyaan selanjutnya, apakah kamu bisa menjelaskan maksud dari tata ruang sebagai objek hukum administrasi negara? Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang dimana menyatakan bahwa ruang sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, maka dari itu kemudian negara menyediakan suatu penataan ruang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek hukum administrasi negara. Penataan ruang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diklarifikasikan berdasarkan sistem fungsi utama kawasan. Nah, pengertian kawasan menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah wilayah yang memiliki fungsi utama, dilindungi dan dibudidaya. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama, kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang, baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan maupun nilai strategis kawasan. Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan di mana masalah perencanaan berkaitan erat dengan perihal pengambilan keputusan serta pelaksanaannya. Selain itu, oleh Philippus Harjord dipaparkan konsep bahwa rencana sebagai hasil kegiatan merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara yang mengupayakan terlaksananya
keadaan tertentu yang tertib atau teratur. Maka hanya rencana-rencana yang berketentuan hukum yang memiliki arti bagi hukum administrasi dan suatu rencana menunjukkan kebijaksanaan apa yang akan dilakukan oleh tata usaha negara pada suatu lapangan tertentu. Baik, pertanyaan terakhir yaitu menurutmu bagaimana penataan ruang dan cara perubahan peruntukan ruang yang harus dilakukan? Baik, menurut saya perubahan peruntukan lahan harus mempertimbangkan kepentingan umum serta ketentuan teknis dan lingkungan yang berlaku. Sedangkan di sisi lainnya, kepentingan pasar dan dunia usaha mempunyai kekuatan yang tidak selalu dapat ditahan. Kedua faktor yang saling berlawanan ini diselarasikan untuk memperoleh arahan pemanfaatan lahan yang optimal, yaitu dapat mengakomodasi kebutuhan pasar dan meminimumkan dampak sampingan yang dapat merugikan kepentingan umum. Perubahan peruntukan diatur dalam pasal 3 dan pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518886, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725 yang diwajibkan pengelola perkotaan yang menyediakan ruang terbuka hijau publik dengan luas sekitar 20% dari luas kota tersebut. Nah, kurangnya proporsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan disebabkan oleh lebih tingginya permintaan lahan untuk kegiatan perkotaan, sementara banyak pihak menganggap ruang terbuka hijau memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah sehingga termarginalkan. Dengan berlakunya undang-undang tentang penataan ruang, banyak pemerintah daerah merasakan kesulitan dalam memenuhi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau publik seluas 20% dari kawasan perkotaan. Baik, terima kasih Mbak Triana atas infonya, sangat bermanfaat sekali. Demikian wawancara kita mengenai bab 29 yaitu tentang konsepsi dasar hukum tata ruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.